Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengantar ilmu kimia dan perubahan materi. Kata kimia tentunya tidak asing lagi bagi kita. Di masyarakat sendiri, kata kimia seringkali dikonotasikan dengan zat-zat yang berbahaya. Bahkan seringkali dalam benak kita ketika mendengar kata kimia, maka sesuatu tersebut perlu untuk dihindari. Lalu, apakah benar demikian? Mari kita kaji lebih lanjut apa itu kimia. Kimia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Sedangkan secara umum, ilmu kimia diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa istilah yang perlu kita gali lebih lanjut, yaitu susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Sebagai contoh, jika kita sedang mempelajari air dari sudut pandang ilmu kimia, kita dapat meninjau dari segi susunannya. Maka dapat diketahui bahwa air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kita juga dapat meninjau dari segi strukturnya, di mana senyawa air terbentuk dari 1 atom oksigen yang mengikat 2 atom hidrogen. Ditinjau dari sifatnya, maka kita dapat mengetahui bahwa air memiliki sifat seperti tidak mudah terbakar, tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, berbentuk cair dalam suhu ruangan, membeku pada suhu 0 derajat Celcius, dan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu, bagaimana jika kita melihatnya dari sisi perubahan materi dan energi yang diakibatkannya? Di sini kita dapat membaginya menjadi 2, yaitu perubahan materi secara fisika dan perubahan materi secara kimia. Perubahan secara fisika dapat diartikan sebagai perubahan materi tanpa disertai dengan pembentukan zat baru. Sebagai contoh, air dalam bentuk cair berubah menjadi padat pada suhu 0 derajat Celcius dan berubah bentuk menjadi gas pada suhu 100 derajat Celcius. Dari perubahan tersebut, maka dapat dihitung energi kalori yang dilepaskan atau dibutuhkan pada air saat membeku atau sedang menguap. Sedangkan untuk perubahan kimia ditandai dengan pembentukan zat baru. Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses hidrolisis air, di mana air akan dipecah menjadi ion H+ dan ion OH- yang masing-masing ion dapat bereaksi dengan senyawa lain membentuk zat baru. Nah, sampai di sini dapat kita ketahui bahwa kata kimia tidak terbatas hanya pada zat-zat yang berbahaya, melainkan mempelajari semua materi yang ada di alam semesta ini. Apa manfaat dari kita mempelajari ilmu kimia? Banyak tentunya. Sebagai contoh, pada bidang teknik, ilmu kimia dapat digunakan untuk mempelajari, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan teknik, seperti membuat logam baduan, mencegah dan mengendalikan proses korosi, pelapisan logam, dan masih banyak lagi, di mana penyelesaian permasalahan teknik tersebut akan selalu membutuhkan pengetahuan dasar mengenai ilmu kimia. Pada bidang kedokteran, ilmu kimia akan sangat dibutuhkan terutama dalam menemukan obat-obatan guna menyembuhkan berbagai penyakit. Begitu juga dalam bidang-bidang lainnya akan membutuhkan pengetahuan dasar mengenai ilmu kimia. Di awal tadi kita telah menyinggung mengenai istilah materi. Materi dalam sudut pandang ilmu kimia dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membutuhkan ruang dan memiliki massa. Membutuhkan ruang berarti di sini materi membutuhkan suatu tempat yang dapat ditinggali yang ditentukan berdasarkan volumenya. Sedangkan massa menggambarkan jumlah partikel yang dikandung oleh materi yang dapat ditunjukkan dari beratnya. Air, tanah, udara merupakan contoh dari materi.
Materi dapat digolongkan secara fisika dan secara kimia. Penggolongan secara fisika lebih menekankan pada wujud materi yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan secara kimia dapat digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran dapat dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sebagai contoh, unsur hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, oksigen yang dilambangkan dengan huruf O, nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N, di mana unsur-unsur tersebut tidak bisa diuraikan kembali menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan yang dimaksud dengan senyawa yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia biasa. Contoh dari senyawa yaitu misalnya air yang dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Garam dapur dengan rumus kimia NaCl dapat diuraikan menjadi unsur natrium dan klor. Lalu, apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran merupakan materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Sebagai contoh, air, gula, udara, kopi, dan lain-lain. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Dikatakan campuran homogen atau serba sama jika materi penyusun campuran tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, air teh manis. Jika kita amati air teh manis, akan kelihatan serba sama atau tidak dapat dibedakan mana teh, mana air, dan mana gula. Tetapi sifat dari masing-masing komponennya masih ada, seperti rasa manis dari gula, warna kecoklatan dari teh, dan berwujud cair yang merupakan sifat fisik air. Sedangkan untuk campuran heterogen atau dapat disebut juga campuran serba aneka, jika komponen-komponen penyusun campuran tersebut masih dapat dibedakan. Sebagai contoh, campuran garam dan gula. Maka jika kita amati, kita masih dapat membedakan mana gula dan mana garam, serta sifat dari gula yang berasa manis dan garam yang berasa asin masih dapat dirasakan. Dalam ilmu kimia, salah satu campuran yang sangat penting dipahami yaitu larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang komposisinya dapat diatur dan sifat dari komponen penyusunnya masih kelihatan. Terdapat dua istilah yang biasa digunakan dalam larutan, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain dan pada umumnya merupakan jumlah terbesar dari sistem larutan. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dalam larutan yang memiliki jumlah atau kadar yang lebih sedikit. Sebagai contoh, larutan air gula. Air sebagai pelarut dan gula merupakan zat terlarut. Larutan tidak hanya terbatas pada sistem cairan, tetapi dapat juga berwujud padatan atau dalam wujud gas. Udara merupakan sistem larutan gas dalam gas, atau misalnya baja merupakan larutan padat dalam padat. Apa itu partikel? Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Partikel dapat berupa atom, molekul, dan ion. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat yang sama sesuai dengan unsurnya. Sedangkan yang dimaksud dengan molekul adalah partikel yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimia. Gabungan dua atom atau lebih yang sejenis disebut dengan molekul unsur, sedangkan jika berbeda disebut dengan molekul senyawa. Contoh molekul unsur yaitu gas oksigen yang terdiri dari dua atom oksigen dan gas hidrogen yang terdiri dari dua atom
hidrogen. Sedangkan contoh dari molekul senyawa yaitu senyawa air yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan yang disebut dengan ion yaitu atom atau gabungan beberapa atom yang memiliki muatan listrik. Jika muatannya negatif disebut dengan anion, sedangkan jika bermuatan positif disebut dengan kation. Sebagai contoh, ion Na+, K+, atau ion Cl-. Demikian materi pelajaran kimia pada kesempatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.